Gubernur lalu Muhammad Iqbal melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding dan Perjanjian Kerjasama atau PKS dengan Kejati NTB terkait penerapan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana. Penandatanganan ini berlangsung di pendopo Gubernur NTB dan disaksikan langsung Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Jampidum, Profesor Asep Nana Mulyana, Rabu. Gubernur Iqbal mengatakan, dengan penandatanganan ini diharapkan pada 1 Januari 2026, implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa dilaksanakan. Mantan Dubes Indonesia untuk Turki ini menjelaskan, dalam undang-undang tersebut, bagi pelaku tindak pidana yang di bawah 5 tahun hukumannya, maka dihukum menjadi pekerja sosial sesuai dengan keahlian dari terpidana tersebut. Oleh karena itu, PKS ini juga dilaksanakan bersama Bupati atau Wali Kota se-NTB dan masing-masing Kejari. Jampidum, Profesor Asep Nana Mulyana juga menjelaskan, MOU dan PKS yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah ini sebagai bentuk persiapan dan kesiapan jaksa dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut. Teknis pelaksanaannya nanti, kata Asep, akan melihat kebutuhan masing-masing daerah. Tidak melulu menjadikan terpidana tersebut petugas kebersihan, penjaga masjid, tetapi bisa yang lainnya, sesuai keahlian yang dimiliki. Dalam undang-undang ini juga disebutkan berlaku untuk anak-anak yang menjadi pelaku tindak kejahatan. Asep menegaskan, dengan berlakunya Undang-Undang 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini, hukuman badan akan menjadi solusi terakhir setelah banyak instrumen hukuman yang menjadi pilihan seperti denda dan pekerja sosial. Hukuman tentang pekerja sosial juga tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Hari ini kita sudah menandatangani MOU antara Kejati dengan Kejati NTB dengan Pemprov NTB mengenai implementasi dari KUHP baru, khususnya mengenai pidana kerja sosial dan alhamdulillah ini kehormatan karena penandatanganan kerjasama ini juga dihadiri dan disaksikan langsung oleh Wakil Jaksa Agung yang juga alumni UNRAM. Ini sebuah kemewahan bisa hadir langsung beliau di sini, dan tadi juga MOU langsung ditindaklanjuti dengan penandatanganan PKS antara masing-masing Bupati Wali Kota dengan kejarinya masing-masing, sehingga harapannya pada saat 1 Januari 2026 berlaku itu sudah bisa diimplementasikan. Ini akan menyelesaikan banyak persoalan yang selama ini muncul di dalam sistem peradilan pidana kita, mulai dari tahanan dan sebagainya. Ada gambaran di NTB seperti apa? Terima kasih. Gambaran umum intinya itu kerjasama dalam implementasi saja. Jadi karena implementasinya ini terkait dengan pekerja sosial, sehingga implementasinya akan sangat terkait dengan kewenangan dan juga peran dengan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati wali kota. Jadi itu intinya. Di NTB seperti apa nanti? Sebagai bentuk persiapan dan kesiapan kami dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang 1 2023 tentang KUHP nasional yang insya Allah akan berlaku pada tanggal 2 Januari. Dalam konteks PKS itu, ya, tadi salah satu poin pokoknya bagaimana kita bersama-sama berkolaborasi, menggandengkan tangan untuk melaksanakan proses reintegrasi sosial para pelaku kejahatan maupun tindak pidana, yang nanti mungkin secara teknis akan dilaksanakan di tingkat wilayah, baik di provinsi maupun di tingkat daerah, kabupaten kota, oleh teman-teman di satuan kerja bersangkutan. Teknis pelaksanaannya tentu akan melihat nanti apa kebutuhan daerah, yang pertama. Yang kedua, tentu juga kita melihat profil daripada pelaku. Jadi kita akan melihat nanti apakah pelaku itu misalnya punya kapasitas, punya kemudian keahlian tertentu nggak, itu sesuai dengan. Karena bidang kerja sosial tidak semata-mata membersihkan jalan, tidak semata-mata membersihkan got, tidak semata-mata membersihkan masjid atau proyek, tapi juga bentuk baik, bentuk-bentuk yang kemudian nanti apa dibutuhkan oleh daerah, apa kemudian dengan teman-teman di wilayah yang kita akan lakukan. Ini sesuai dengan peran kami sebagai eksekutor, karena nanti di depan setelah berlakunya Undang-Undang 1 2023 akan banyak nanti jenis-jenis pidana baru yang kemudian
kami melakukan penuntutan dan informasi lain. Pemeriksaan doa ini sesuai dengan informasi Bapak Ibu yang kemarinnya Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Sabidum yang saya hormati, hadirin yang kemuliaan, bahwa Kejaksaan Tinggi NTB. Suatu saat di media massa muncul IGO ya Kejaksaan Agung versus uang 5 juta US dollar. Itu Kejaksaan Agung menuntut terdakwa atau kemudian menuntut kemudian si tersangka namanya ABC. Pemeriksaan doa ini sesuai dengan informasi Bapak Ibu yang kemarinnya Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Sabidum yang saya hormati, hadirin yang kemuliaan, bahwa Kejaksaan Tinggi NTB. Suatu saat di media massa muncul IGO ya Kejaksaan Agung versus uang 5 juta US dollar. Itu Kejaksaan Agung menuntut terdakwa atau kemudian menuntut kemudian si tersangka namanya ABC. Nanti langsung kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Sabidum yang saya hormati, hadirin yang kemuliaan, bahwa Kejaksaan Tinggi NTB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.